Ya. Untuk status Fitri sendiri, apakah sudah minta perlindungan hukum kepada LPSK agar bisa terlindungi haknya dia? Ini kita lagi upayakan, ya, karena kemarin waktu pulang itu juga sudah malam. Nah, saya nanti mungkin habis dari sini kita akan kirim surat ke LPSK karena Fitri ini harus dilindungi, dan saya juga minta nanti LPSK itu memberikan suatu rumah khusus, ya, untuk menjaga beliau karena di belakang ini kan seorang perwira, ya. Benar enggaknya kita nggak tahu, ya, dugaan seorang perwira ini membuat laporan. Bang, satu lagi, kemarin Bu Fitri ini sudah fokus bahwasanya pelapor ini adalah jelas kesatuannya di kepolisian Polda, anggota dari Polda Banten. Ya, nah dari sini kami jangan diajak untuk digiring opininya keluar dari pihak pelapor, karena ini menarik sekali kan, di tubuh kepolisian sedang bersih-bersih nih Bang. Ya kami harap Bu Fitri juga kalau memang itu jelas adanya ya nggak usah ditutup. Dia itu siapa, nama dan kalau bisa kontak personnya di mana. Kalau memang itu anggota ya mau nggak mau ya tugas kami untuk menelusuri masalah itu hingga imbang gitu masalah. Jangan hanya sepihak aja seperti ini, Pak. Ataupun alamat rumahnya gitu Bu, yang lebih lengkapnya itu, rumah, nomor telepon. Oke, tadi masalah terlibatnya oknum. Saya atas nama keluarga dan atas nama pengacara, termasuk atas nama petugas, meminta diselidiki sang pelapor ini apakah benar bahwa sang pelapor itu polisi aktif yang berdinas di Kapolda tersebut. Saya berkali-kali saya minta itu ditelusuri. Jadi bukannya masalah hukumnya Fitri aja, tapi kedua belah pihak. Apalagi di sini menurut keterangan dari Fitri ada penyekapan, ada pemaksaan untuk dan ada niat sudah ada dan sudah ada pembayaran walaupun sedikit yang nggak mau ini, dan berapa ya diajukan itu minta nilai lebih. Jadi kembali ke persoalan oknum ini, kami meminta menelusuri apa benar, apa cerita apa. Nah ini kita minta cari bukti termasuk dari Bu Fitri sendiri. Terima kasih. Satu Bang terakhir, sebelum disidik, otomatis kan si ibu ini dapat surat panggilan atau surat dilaporkan. Bisa nggak kami dapatkan kopi surat? Bisa nanti secara khusus. Oke, makasih. Oke, ada lagi. Bang, izin Bang. Untuk Ibu dari LPRI, mungkin ada untuk langkah selanjutnya LPRI seperti apa Bu menyikapi kasus ini Bu? Ya, mungkin ada. Ya. Tadi Kaseto sebelum meninggalkan tempat, ya, itu juga berpesan supaya kalau misalnya memang ada way out, ada jalan keluar untuk penyelesaian, tolong dibicarakan. Saya bilang siap Prof. Saya bilang gitu. Cuma kan saya bilang juga ada ranah-ranah tertentu yang tentunya kan nggak bisa dicampuri dalam konteks ini. Tadi ya, berkaitan dengan masalah penyidikan hukum, ini kan perbuatan pidana. Jadi orang cuma punya utang kok sampai disekap seperti itu. Itu motifnya apa? Ya, itu aja. Bang, izin Bang, selama Abang mengawal kuasa hukum Bu Fitri, dapat poin-poin ataupun barang bukti apa dari semua pelimpahan sebelumnya gitu? Ya justru kemarin juga kita tanya kepada penyidik kan, buktinya apa? Harusnya kan kami tahu dong buktinya apa. Karena yang namanya dua alat bukti, pemahamannya bukan seperti yang dikatakan secara umum general seperti itu. Ada saksi, ada ini, kan gitu ya. Siap. Tadi saya dibilang, kalau dilihat dari data yang ada, baik dari LP, baik dari panggilan, baik dari penangguhan, jelas sekali itu adalah berkaitan dengan kerjasama. Tadi saya sudah bilang, ya, berkaitan dengan perjanjian dua belah pihak. Dan kalau kita mengatakan bahwa konteksnya perjanjian bukan alat bukti dalam kasus pidana,
ini alat bukti dalam kasus perdata. Karena tadi ya perjanjian itu undang-undang bagi mereka yang membuat. Jadi kalau ada apa-apa ya bukan ranahnya polisi, tapi ranahnya pengadilan negeri. Karena wilayah yang masuk di dalam kasus ini itu wilayah perikatan, perjanjian. Itu diatur dalam BUU itu. Dalam hukum perdata diatur 1338 berkaitan dengan perjanjian tadi. Terus 1320 berkaitan dengan itikat baik dari perjanjian itu. Kalau ada persoalan diatur lagi dalam PW ya atau dalam kitab undang-undang hukum perdata 1238 ajaran tentang wan prestasi. Artinya kalau ada persoalan dalam perjanjian, dalam hubungan hukum tadi ya, itu ranahnya pengadilan negeri. Karena wan prestasi, ingkar janji. Terima kasih. Ada lagi? Sebenarnya bukti, kalau ngomongin bukti apa sih yang sehingga dia menjadi si Ibu Fitri bisa menjadi tersangka gitu? Justru tadi kan saya juga bertanya dengan Pak Kasat, buktinya ini apa? Katanya lengkap-lengkap. Oke, kalau lengkap, saya minta digelar besar, libatkan kejaksaan, Polres melibatkan kejaksaan untuk menggelar kasus ini supaya terang benderang. Ingat loh, ini 23 hari di dalam ya. Artinya harus terpenuhi unsur pidananya itu. Tidak boleh dong keyakinannya milik penyidik dalam konteks ini. Berarti polsek pemulang nggak boleh. Status Ibu Fitri sekarang sebagai apa nih Pak? Tahanan kota Ditangguhkan kebebasannya, ditangguhkan dengan tahanan kota. Wajib lapor. Saya jelaskan. Penangguhannya bentuknya berarti tahanan kota. unsur hukumnya berarti terpenuhi Pak kalau ada penangguhan. Harusnya katanya terpenuhi. Tadi juga Pak Kasat berkali-kali mengatakan bahwa unsurnya terpenuhi. Saya bilang, saya belum melihat unsur terpenuhinya seperti apa. Makanya tadi saya berkirim surat supaya diadakan gelar besar dengan melibatkan kejaksaan. Ingat loh, ini negara hukum dan sekarang lagi sensitif. Orang-orang yang bermain hukum akan ada akibatnya. Bang, respon dari Polres ketika diajukan gelar perkara itu gimana sih Bang? Update-nya, Bang? Ya, saya nggak berani ngomong ya, karena suratnya kan baru masuk tadi. Nambang, ya, mudah-mudahan saya percaya dengan Kapolres, ya, saya percaya dengan Pak Kasat akan membuka diri dalam kaitan penegakan hukum tadi, gitu, ya. Terus kan penanganan kemarin penahanan Bu Fitri ini kan 23 hari ya. Iya. Ada nggak wacana pelimpahan kejaksaan itu dari pihak Polres? Dan memang sudah dilimpahkan. Sudah dilimpahkan? Menurut berita tadi yang saya dapat, perkara sudah tahap 1. Tahap 1 itu berkas sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Itu tahap 1. Kalau tahap 2 nanti mungkin P21. Ya. P21 itu berarti tersangka bersama-sama dengan barang bukti. Berarti masih terus berjalan ya Bang ya? Ya, jadi kalau seandainya memang ini dibawa ke pengadilan, menarik sekali gitu. Kapan saya akan buka? WA saya akan buka. Itu WA apa itu Pak? Kalau bisa, kalau boleh tahu tentang WA apa itu Pak yang Kisi-kisi. akan Kisi-kisinya aja lah ya. Coba. Ya, berkaitan Kalau dengan yang ori nggak nggak jauh publikasi. dari rencana-rencana teror itu. Bukannya rencana teror itu. Ya, teror itu. Teror saya- pengancaman berarti Pak. indikasi dari intimidasi ya. Ya, Untuk hal ini silakan aja Bu Silakan, Fitri Bu sendiri Fitri langsung jelasin. yang bercerita. Silakan. Jangan ragu, jangan takut. Apa yang Ibu alami silakan. Ancamannya dalam bentuk apa aja tuh? Ya, dari sejak awal bukannya saya tidak mungkin pikir atau gimana. Di sini tetap saya berniat baik kepada pelapor. Tapi ya karena memang pelapor ini selalu ada kata-kata yang saya merasa tertekan, ya berupa yang tadi seperti pengancaman, teror-teror yang gini gitu, dan dia juga sempat menyuruh ya kayak debt collector gitulah untuk datang terus menerus ke rumah gitu. Jadi kita sebagai saya punya orang tua yang lagi sakit juga merasa gimana ya, risih gitu. Kan ini udah lagi mau diselesaikan selama 2 tahun itu debt collector
datang pulang balik rumah, tapi dengan orang yang selalu berbeda-beda. Tapi selama pas keluar penangguhan